Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih dihimpun di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah menghitung setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini, meridainya dan memberkainya dengan kebaikan yang berlimpah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang beliau torehkan, yang tak bosan kita pelajari dan kita ikuti. Mudah-mudahan syafaatnya bisa kita peroleh di hari akhir nanti. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasihatul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ketiga. Ya, makalah dari bab yang ketiga, makalah yang ke-14. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, dan makalah atau nasihat yang ke-14. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan min bani Israel, ada seorang lelaki, ya, seorang pemuda lelaki, min bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ya, ya, Bani Israel. Ketika mendengar Bani Israel begini, apa pikiran kita hari ini? Tapi yang jelas ini bukan Bani Israel yang hari ini, begitu ya, karena orang-orang Israel yang menguasai tanah Palestina hari ini itu ada yang mengatakan bukan termasuk 12 suku dari keturunan Nabi Yakub. Ya, mereka disebut sebagai Yahudi Askenazi, gitu ya. Konon itu bukan dari 12 suku yang betul-betul murni, ya, dari keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, ya. Kalau didiskusikan akan panjang, gitu ya. Nah, ini Bani Israel pada zaman dahulu, begitu ya, ketika masih diturunkan pada mereka banyak nabi, gitu, banyak nabi. Yang terakhir tentu Nabi Isa alaihissalam. Ya, kharaja ila talabil ilmi, gitu ya. Pemuda ini, ya, keluar rumah hendak pergi untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum alaihi salam. Ya, maka sampailah berita tentang, ya, niat, ya, menuntut ilmu pergi ke luar negeri oleh seorang pemuda itu. Kabar itu sampai kepada nabi mereka, Nabi Bani Israel ini. Di sini tidak disebutkan siapa nama nabinya, gitu ya. Yang penting salah satu dari nabi mereka alaihi salam. Fa ba'atsa ilaihi fa'atahu. Maka kemudian nabi ini, ya, mengirim, ya, ba'atsa ilaihi berarti mengirim utusan kepada pemuda itu, ya, untuk meminta dia hadir menghadap kepada nabi ini. Fa'atahu, maka datanglah pemuda itu kepadanya alaihi salam, kepada Nabi Bani Israel tersebut.
Faqala alaihi salam lahu, maka kemudian sang nabi ini berkata ya kepadanya, lahu ay lidzalikar rajul, yakni kepada laki-laki muda tersebut. Nah, apa yang dikatakan oleh nabi ini, inilah yang menjadi nasihat yang ke-14 ini. Ya fata, wahai pemuda, gitu ya. Inni a'idzuka bithalasi khisalin. Ya, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu dengan 3 perkara. Ya. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Ya, di dalam 3 hal tersebut ya ada ilmunya ya orang-orang terdahulu wal akhirin, dan ilmunya orang-orang yang akan datang. Al-awwalin, orang-orang terdahulu, dan orang-orang yang di kemudian hari. Ai yakfi kadzalika. Ya, diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, maksudnya adalah cukup bagimu ilmu ini, gitulah. Yakfi kadzalika, cukup bagimu ilmu ini, 3 perkara ini yang di dalamnya ada ilmunya orang-orang terdahulu maupun orang-orang belakangan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, khafillaha fis sirri wal alaniyah. Ya. Khauf itu kata perintah dari ya kata khauf. Artinya apa? Khauf, takut, ya. Ya, khafillaha, takutlah engkau kepada Allah, fis sirri wal alaniyah, ai fi halil khafa anin nasi wa fi halid dhuhuri indahu. Takutlah kepada Allah ya dalam keadaan asir, ya sembunyi-sembunyi sendirian, wal alaniyah, maupun dalam keramaian. Ai fi halil khafa'i anin nas, yaitu di dalam kondisi yang tidak ada manusia di dalamnya. Wa fi halil dhuhuri indahum, atau di dalam kondisi yang tampak ramai ya di antara mereka, di antara manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi, dan tahanlah ya lisanmu ya untuk tidak berbicara ya anil khalqi, tentang ciptaan Allah, yakni manusia dan lain sebagainya. La tadhkuruhum, di mana lisanmu tidak menyebutkan mereka illa bi khairin, kecuali kebaikan-kebaikan. Nah ini ya, kama qalu, sebagaimana orang-orang mengatakan ya man gharbalan nasa nakhaluhu. Gharbala itu artinya ngayak gitu. Ngayak, jadi ngayak itu tentu yang kecil-kecil, yang apa istilahnya, tersaring ya. Artinya nggak usah ngayak aib orang lain gitu loh. Ya. Ngayak itu kan berarti mencari-cari yang sampai yang terkecil pun dicari-cari kesalahan, aib dari orang lain. Barang siapa yang mencari aib manusia ya dengan cara, apa sih bahasa Indonesia yang ngayak itu? Menyaring ya, menyaring aib orang lain, nakhaluhu, maka orang lain juga akan mencari-cari kesalahan dia. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wangzur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Ya. Wangzur, dan lihatlah. Ya, artinya telaalah, bacalah, perhatikanlah. Khubzaka, khubzun artinya roti. Yang dimaksud di sini makanan. Dan lihatlah makananmu, alladzi ta'kuluhu, yang engkau makan, hatta yakuna aidzalikal khubzu, hatta yakuna dzalikal khubzu, sampai kemudian makananmu tersebut minal halal, termasuk makanan yang halal. Fahina idzin ta'kuluhu,
saat itulah engkau makan makanan yang halal itu. Wa illa, jika engkau lihat makanan itu tidak halal, fala ta'kuluhu, maka jangan engkau makan. Artinya tahanlah dirimu untuk tidak memakan makanan yang tidak halal. Mendengar nasihat itu, famtana al-fata anil khuruj, maka pemuda itu kemudian mengurungkan diri untuk tidak menuntut ilmu keluar negeri. Artinya ya, ila baladin akhar, ke negeri yang lain, li talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Artinya pemuda ini kemudian ya cukup mencari ilmu, belajar kepada nabinya ya terkait dengan 3 perkara ini, itu sudah cukup menjadi bekal baginya untuk mengarungi kehidupan. Nah ini nasihat yang ke-14 Bapak Ibu. Mari coba kita perhatikan apa isi dari nasihatnya. Ada 3 perkara yang disampaikan oleh salah satu nabi dari Bani Israel. Tidak disebutkan di sini siapa nama nabi ini, karena memang banyak sekali Allah menurunkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ya, dan banyak di antara mereka dibunuh oleh Bani Israel ini. Nah ini, jadi memang wataknya Bani Israel sejak dulu memang ya seperti yang kita saksikan hari ini begitu ya, di tanah Palestina itu. Ya. Mereka dikutuk oleh Allah sebagai bangsa apa Pak? Kerah. Ya. Kunu kirodatan khosiin, di dalam surat Al-Baqarah ya disebutkan. Jadilah kalian kera-kera yang tunduk patuh, yang khusyuk. Nah, gimana sifat kera itu Pak Ibu? Karakter kera itu gimana? Rakus. Artinya tidak cukup tangannya itu kalau diberi makanan itu pegang satu, satunya juga lagi pegang, belum lagi nanti dikasih lagi taruh di mulutnya. Kalau perlu mulutnya sambil ngunyah, ini lagi begitu ya. Nah, rakus. Dan yang kedua, coba kita perhatikan kera itu, kalau dia diberi sesuatu begitu ya, diberi tempat atau apa gitu ya, saking rakusnya itu, lalu dia ingin menguasai tempat itu, mengusir ya orang yang memberi atau kerah lain yang memberi tempat di situ. Nah itu kiranya, dan itu persis seperti orang ketika pertama kali ya orang Zionis itu datang ke tanah Palestina, ketika mereka terusir dari Eropa, negara-negara Eropa, di Jerman dibantai, di Italia diusir, mereka terlunta-lunta ya. Ketika mereka kemudian masuk ke tanah Palestina, hanya orang Palestina yang menyambut mereka, memberi tumpangan sebagai seorang tamu begitu ya, dijamu ya. Itu banyak kisahnya ya yang beredar seperti itu ya. Ketika ada seorang Palestina Muslim yang memiliki 2 rumah, yang satu kosong begitu ya, lalu kemudian disuruh nempati rumah itu, setelah 2 tahun kemudian rumah itu dikuasai dan orang yang pemiliknya ini diusir dari situ, tidak boleh datang. Ini kan persis seperti nah cerita-cerita ini ternyata banyak sekali zaman di awal-awal ketika mereka datang ya, termasuk kita membaca ada satu dokumen ya, bagaimana Simon Peres itu dulu waktu mudanya meminta visa untuk datang ke Palestina, tetapi kemudian justru mereka mengusir orang-orang penduduk asli yang kita kenal dengan peristiwa Nakbah itu. Ini kan persis seperti kunu kirodatan khosiin, sehingga mereka tidak khusyuk begitu ya, sudah kerah tetapi tidak khusyuk. Nah ini, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada 3 poin nasihat ya yang diberikan oleh sang Nabi kepada pemuda Bani Israel yang hendak pergi meninggalkan negeri untuk menuntut ilmu, yang dianggap ini sebagai ilmunya orang-orang terdahulu maupun orang-orang belakangan.
Ya, ya fata inni a'idzuka bi thalasi khisalin. Ya, wahai anak muda, sungguh aku berikan nasihat kepadamu, a'idzuka bi thalasi, dengan 3 khisalin, nasihat perkara fiha, di dalamnya ilmul awwalin, terkandung ilmu orang-orang terdahulu, wal akhirin, maupun orang-orang yang datang belakangan. Yang pertama, khafillaha fis sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah baik saat sendiri, ya, wal alaniyah, ya, maupun di tempat yang ramai. Wa amsik lisanaka anil khalqi, dan tahanlah ucapanmu, ya, lisanmu, jangan sampai berkata kepada orang lain, anil khalqi, la tadhkuruhum illa bi khairin, kecuali ucapan yang baik-baik. Wanzur khubzaka alladzi ta'kuluhu, perhatikanlah makananmu, pastikan, ya, engkau memperolehnya dari sisi zatnya, cara memperolehnya, ya, hatta yakuna minal halal, dengan cara yang halal. Nah, ini Bapak Ibu, inti dari 3 nasihat. Mari coba kita eksplorasi satu persatu. Yang pertama, khafillaha fis sirri wal alaniyah. Ya, ini saya kira tidak mudah ya. Kita ini kadang-kadang jadi manusia itu memang tambang gitu ya. Ya. Tambang itu apa bahasa Indonesianya ya? Dablek. Ya itulah manusia begitu ya. 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 Jelas-jelas kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, ilmunya meliputi segalanya. Kita sadar itu, bahwa tidak ada satu ruang, satu kondisi dimanapun kita berada yang Allah tidak melihat kita. Kita juga sadar bahwa Allah itu punya siksa yang pedih, gitu, dan lain sebagainya. Tapi kita ini kadang-kadang tambang. Ketika sendirian terutama, ya, kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Aman, gak nuwang. Lalu kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya. Nah, yang pertama adalah kalau kita bisa menerapkan kesadaran untuk takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, maka insya Allah segala perilaku kehidupan kita itu insya Allah aman. Ya, ini ya. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita tentang ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada banyak kata yang menunjuk pada rasa takut. Ya, ada khauf, ada apa lagi? Ada kata yakhofu, ada kata yakhsha. Ya, itu juga takut. Tetapi di dalam nasihat ini digunakan kata khauf, bukan kata ikhsha. Nanti kita akan coba lihat apa bedanya. Ya, kata khauf sama kata ya khosyah, ya. Nah, misalnya kita juga dinasihatkan ini ya, terkait dengan takut ini penting sekali. Karena kalau orang sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, pasti hidupnya ya menjadi apa ya, bahasa Jawanya itu blangsatan begitu ya. Ya nggak ada yang ditakuti, gimana? Ya. Kalau orang sudah tidak punya rasa takut, tentunya dia juga tidak punya rasa malu. Begitu. Kalau hilang rasa malunya, begitu ya, rasa takutnya untuk berbuat maksiat, hilang rasa malunya, ya selesai sudah, dia jadi manusia. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau sudah hilang rasa malu di dalam diri kita, maka kecenderungan kita ya berbuat ya sekehendak kita. Maka selesai kita sebagai manusia dan kita turun derajat menjadi bangsawan, bangsa hewan, gitu ya. Ya, hewan sudah tidak ada lagi yang punya rasa malu ya, emang nggak punya begitu ya. Kemana-mana nggak pakai celana ya biasa aja begitu. Nah, kalau kita kan tidak. Nah, Abul Qasim Al-Hakim ya pernah memberikan nasihat, barang siapa takut kepada sesuatu, maka dia akan berlari meninggalkannya. Namun barang siapa yang takut kepada Allah,
maka dia justru akan berlari menuju kepadanya. Nah, ini bedanya ya. Kalau kita takut akan sesuatu, pasti kita menjauhi dong sesuatu itu. Ibu-ibu yang takut ular gitu ya, sebisa mungkin ya menjauh, tidak perlu ketemu begitu ya. Nah, ketika ada ular di sampingnya, karena dia nggak tahu, biasa aja begitu. Ketika dia lihat, ya bisa cingkrak-cingkrak begitu ya, karena takutnya, maka menjauhi. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, justru ketakutan kita itu mendekat. Kita mendekat kepadanya. Nah, ini karena khosyah kalau dalam bahasa Arab. Ya, khosyah. Ya, kita takut karena Allah itu karena keagungannya. Ada takziman di situ. Ya, nanti kita akan jelaskan bedanya dengan khauf ya. Nah, tetapi di sini digunakan kata khauf, khaufillah ya. Tapi kecenderungan rasa takut kita kepada Allah justru mendekatkan kita kepadanya. Ya. Ya. Imam Hasan Al-Basri juga pernah menasihatkan tentang takut ini. Ya. Ya, di dalam kitab Al-Mawa'is lil Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau mengatakan, barang siapa takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu itu takut kepadanya. Ya. Barang siapa takut kepada manusia, Allah akan membuatnya takut kepada segala sesuatu. Ya, kita saksikan hari ini. Lagi-lagi drama di Palestina itu bisa kita lihat. Bagaimana pejuang Palestina yang dimotori Hamas itu tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Maka walaupun dibombardir demikian rupa, justru mereka menyongsong mati syahid itu. Tidak ada rasa takut. Ya, tank Merkava yang katanya sebagai satu tank yang tercanggih di dunia. Dengan harga berapa itu katanya? 6 miliar atau berapa itu ya? Dengan kecanggihan teknologinya. Ya, bisa mendeteksi musuh dari hawa panasnya misalnya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang ditakuti oleh pejuang Palestina hari ini. Ya, dengan apa? Bom handmade ya. Ya, mereka justru ya, menyongsong datangnya Merkava itu. Ya, mereka keluar dari lubang-lubang, lorong-lorong kesembunyian, ya, tersembunyi di dalam tanah itu, justru menghancurkan, dan banyak sekali tank itu yang hancur. Tidak ada rasa takut. Kebalikannya, ya, kalau manusia tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut dengan segalanya. Kita saksikan, konon katanya, ya, para tentara Israel itu nggak mau dikirim ke medan perang, dan konon katanya mereka kebanyakan pakai pempes, karena bisa terkencing-kencing begitu ya, ya karena ketakutan. Mungkin baru mendengar suara peluit saja mungkin takut, dianggap sebagai bom dan lain sebagainya. Nah, ini kita kira-kira termasuk yang mana Bapak Ibu? Kita takut BBM naik, kita takut sembako naik, gitu kan. Apapun kemudian kita takuti. Jangan-jangan karena kita tidak takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gaji telat takut, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita takuti karena bersumber dari tidak adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Dan rasa takut inilah sesungguhnya merupakan kunci dari semua kebaikan. Ya, seperti yang tadi disebutkan. Kalau seseorang dia punya rasa takut kepada Allah, maka yang keluar dari dirinya di dalam kehidupannya adalah kebaikan-kebaikan. Ya, kenapa Bapak kok bisa tersenyum dengan ikhlas seperti itu, gitu ya? Kebaikan. Ya, karena takut saya kepada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan saya untuk berbuat baik hatta melalui mercy, gitu ya, pamer gusi, gitu ya. Kalau tidak saya lakukan itu, ya maka saya takut adab Allah, kan gitu logikanya. Maka yang keluar dari dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Maka ya
disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ya, rasa takut kita kepada Allah itu adalah pangkal dari semua kebaikan kita, yang itu akan dihitung sebagai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini. Dan takut kita kepada Allah itu menunjukkan keikhlasan kita. Takut jangan-jangan Allah tidak meridhoi. Ini saya kira yang terpenting ya. Ya itu. Ya, kita mau melakukan keburukan, kejahatan gitu ya. Yang kita takutkan adalah Allah tidak meridhoi. Akhirnya kemudian kita berupaya untuk berbuat apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu berupa kesalehan, kebaikan, ya, dan kebajikan itu. Maka pantas Ibnu Taimiyah menyebut bahwa kunci dari semua kebaikan dunia dan akhirat adalah takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, Bapak Ibu kok tidak mencuri ya barang tetangganya? Ya, pasti karena ya takut, walaupun mungkin tidak ada yang lihat, tetapi karena rasa takut kita, ya, maka kita tidak melakukan itu. Ya. Nah, ada satu ungkapan yang juga menarik ini ya tentang rasa takut ini, yang saya tuliskan, saya ambilkan kaligrafinya di sini. Ada yang bisa membaca? Ya, itu ejaannya adalah Ra'sul hikmati, ya, Ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sun itu artinya kepala. Kepala itu menunjukkan berarti induk atau pangkal yang utama dari tubuh kita adalah kepala. Kepala desa, kepala negara itu sebagai simbol dia yang utama karena dia pangkalnya. Maka dalam peperangan, kalau sudah panglimanya ketangkap atau presidennya terbunuh, selesai sudah. Karena dia yang pangkalnya. Ra'sul hikmah, pangkal dari hikmah, kearifan. Ya, ilmu tentang kearifan itu adalah makhafatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pangkal dari semua kebaikan tadi adalah makhafatullah, rasa takut kepada Allah. Orang kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, ya selesai. Ya, hidupnya selesai. Apapun dia lakukan. Dia tidak lagi berpikir ini baik atau buruk. Ya, tidak lagi berpikir ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ya, artinya berarti ikatan kita dengan Allah sudah tercerabut. Begitu. Karena yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi ilah kita, Tuhan kita. Kan itu dah Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Yang membedakan kita dengan saudara kita apa biasanya disebut apa? Nonis begitu ya. Itu kan itu dah. Karena kesadaran kita yang punya ikatan, makanya disebut dengan akidah. Karena itu adalah ikatan antara kita dengan Allah. Kalau akdun nikah berarti ikatan antara kita dengan pasangan kita yang terikat dalam tali pernikahan. Tapi kalau akidah itu adalah ikatan yang mengikat dengan teguh dan kita pegang sepenuhnya, ikatan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini. Dan pangkal dari itu semua adalah makhafatullah, rasa takut kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada banyak kata yang menunjuk pada rasa takut. Ya. Di antaranya adalah kata al-khawf, yang kata ini kemudian diambil dalam nasihat ini dengan menjadi kata perintah khauf itu. Dan yang kedua adalah khosyah, itu juga takut artinya. Karena padanannya dalam bahasa Indonesia apa ya khosyah itu ya? Nanti coba kita lihat. Ya. Al-khawfu ya kalimatun li isyaratil khawf ala adzabin minallahi wal khawf min yaumil qiyamati ila akhirih. Jadi kata khawf itu lebih menunjuk pada rasa takut terhadap azab Allah. Takut terhadap hari kiamat. Takut terhadap siksa kubur.
dan lain sebagainya. Itu seringkali digunakan kata khauf. Sedangkan kata khasyah di dalam Al-Quran lil isyarati anil khasyah minallahi subhanahu wa ta'ala, menunjuk pada khasyah kepada Allah. Sedangkan khasyah itu artinya khaufun makrunun bima'rifah, rasa takut yang itu muncul karena pengetahuan kita, pengenalan kita tentang zat atau apapun yang kita takuti. Itu dalam bahasa Indonesia apa pantasnya Pak Ibu? Jadi saya takut dengan Bapak itu karena saya sangat kenal dengan Bapak, tentang kehormatannya, ilmunya, saya mengenali betul, maka kemudian ada rasa takut saya kepada Anda. Apa ya, lebih tepatnya apa ya? Sungkan atau apa mungkin ya. Jadi tidak beraninya itu karena takzimnya kepadanya, akibat dari pengenalan yang mendalam terhadap yang ditakuti itu. Apa lebih pada apa sebenarnya ya? Karena karismanya, karena keagungannya, mau melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya itu kita menjadi sungkan begitu. Nah, itu khosyah. Makanya di dalam Al-Quran digunakan kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah ini, sesungguhnya orang yang paling memiliki khosyah, bukan kata khauf digunakan di sini, yakhsha, dari antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Ya, karena ulama itu adalah orang yang sangat mengenal, memiliki ma'rifatullah, pengenalan yang mendalam tentang Allah, maka dialah orang-orang yang memiliki rasa takut yang mendalam kepadanya. Nah, apa ya bahasa Indonesianya ya? Masa sungkan ya? Ya, mungkin walaupun rasa sungkan mungkin belum bisa mewakili sepenuhnya kata khosyah. Nah, ini bedanya kata khauf dan khosyah. Kalau khauf itu takut, ya disebutkan ittirabul qalbi wa harakatihi, ya ittirabul qalbi wa harakatuhu min tadzakkuril makhufi. Gangguan jiwa, gangguan di dalam hati, dan gerakan gejala-gejalanya karena mengingat sesuatu yang ditakuti. Itu khauf, ya. Jadi hatinya saja itu sudah bergetar gitu ya. Gejalanya sudah menunjukkan tidak ada rasa berani ketika mengingat, sekalipun sesuatu yang ditakuti itu sudah jiwanya sudah mengkeret begitu. Ya. Sudah gemeter gitu. Itu ya. Itu kata khauf. Lebih karena ketakutan akan sesuatu yang dia membuat. Sesuatu itu membuat gangguan terhadap diri kita. Berarti lebih karena takut apa? Impak atau dampak dari sesuatu yang ditakuti ini. Nah ini. Takut ular misalnya, itu bukan karena sungkan pada ular loh. Ya. Tapi karena takut kena gigitannya misalnya. Nah itu khauf, bukan khosyah. Sehingga kita cenderung menghindarinya. Melihat ular saja sudah gejala kita sudah menunjukkan rasa ketakutan yang mendalam gitu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang orang Israel itu seperti ini ketakutannya. Melihat bendera Palestina saja sudah takut gitu ya. Sehingga kemudian semua hal yang merupakan lambang Israel, lambang Palestina ya, mau dihilangkan semua dari media-media yang mereka kuasai dah. Dari YouTube, dari apa lagi? TikTok, dari Facebook dan lain sebagainya. Ya. Mereka ketakutan dengan simbol saja ketakutan. Itu khauf. Gitu ya. Ya. Ini. Jadi khauf itu takut karena akibat buruk yang bisa terjadi dari yang ditakuti kepada si penakut ini. Itu khauf. Sedangkan khosyah itu tidak. Dia takut karena dia mengenal keagungan, mengenal kemuliaan dari yang ditakuti itu. Sehingga pantas tadi itu, ya.
Wa dzalika li'annahum idza khafu rabbahum sakanu ilaihi. Justru dari khosyah itu ketika dia takut kepada sesuatu yang ditakuti ini justru membuat dia merasa tenang. Nah, itu khosyah. Tapi kalau khauf ya justru membuat dia menjauh. Ya, justru membuat dia berlari meninggalkan dari sesuatu yang ditakuti. Karena yang ditakuti adalah dampak bahayanya. Tapi kalau khosyah justru membuat ketika dia takut, membuat dirinya mendekat kepadanya, lalu merasakan ketenangan. Ini namanya khosyah, bedanya ya. Fakanal khaufu, ya. Fakanal khaufu, maka kata khauf itu memberikan implikasi huruban minal makhuf, membuat orang yang takut itu berlari menjauh dari yang ditakuti. Wal khosyatu as-sukunu ba'dahu. Sedangkan kata khosyah, takut yang ada pada khosyah justru memberikan as-sukun, rasa tenang setelahnya bagi orang yang takut. Oke, bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Sama-sama takut, tetapi al-khauf atau makhafatullah, makhaf ya, dan khosyah itu berbeda. Kalau khauf itu menunjukkan pada takut ya karena akibat yang ditinggalkan dari yang ditakuti itu membuat kita terganggu sehingga kecenderungannya kita berlari darinya, menjauhinya. Kalau khosyah, rasa takut yang justru kemudian membuat kita ingin mendekat kepada yang kita takuti karena ada ketenangan yang kita dapatkan darinya. Ini khosyah. Nah, Bapak Ibu, ya, di dalam nasihat ini yang digunakan itu kata khauf, bukan kata khosyah. Ini artinya apa? Ya, tadi kan di dalam nasihat ini kan yang digunakan kata khaufillah, bukan ikhsyallah, tapi kata khauf. Artinya untuk menunjukkan betapa, tadi apa bahasa Jawanya? Dableknya kita itu. Ya. Ya. Betapa dableknya kita. Sehingga digunakan kata khauf. Tidak cukup digunakan kata khosyah. Takutlah kau kepada Allah, niscaya kamu tenang. Itu nggak cukup bagi kita. Tapi karena dableknya maka digunakan khauf. Kalau kamu memang tidak bisa takut karena Allah, karena takzimmu kepada Allah, sudah diberitahu kau akan bisa tenang kalau kamu takut kepada Allah. Seringkali kita lupa itu. Sehingga kemudian digunakan kata yang lebih keras. Ya, takutlah akan azab Allah gitu. Nah, begitu. Untuk menunjukkan secara psikologis kalau kita itu makhluk yang dablek tadi itu, nggak ada takutnya dengan Allah itu, sampai kemudian digunakan kata yang lebih keras, khauf. Kalau memang kamu nggak bisa takut kepada Allah karena rasa tenang yang dijanjikan dari khosyah itu, ya minimal kamu takutlah terhadap azabnya. Nah, begitu. Sedih banget Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang tingkatan keberagamaan Bapak Ibu. Ada orang-orang itu yang dia beribadah, beragama itu karena takut. Ini tentu takut dalam makna khauf tadi itu. Ini tentu tingkatan yang paling rendah. Persis seperti ibadahnya orang-orang primitif. Mereka ketika takut kepada dewa-dewa mereka. Bukan karena khosyah, tetapi karena khauf. Ya, coba, nanti kalau lewat jembatan kasih sign ya, tintin begitu. Kasih tanda ke siapa Mbak? Ya ke penghuni jembatan itu. Gitu. Nanti kalau enggak dia marah bisa celaka kamu. Gitu. Itu kan ekspresi dari rasa takut itu dah. Nah, kalau kita takut kepada Allah sama dengan begitu, berarti itu masih tingkatan yang paling rendah. Nah, mari kita belajar terus kemudian meningkatkan rasa takut itu lebih kemudian karena khosyah. Karena dorongan khosyah itu karena cinta. Hanya orang yang mencintai. Sehingga kemudian dia mengenali keagungannya, mengenali ya, kehormatannya, keutamaannya, ya tak? Maka kita kemudian takut kita itu karena ya
pengenalan kita itu membuat kita kemudian punya kerinduan untuk mendekat. Maka upaya kita mendekat itu karena khosyah kita, rasa cinta kita kepada yang kita takuti itu. Nah ini. Nah sekarang apakah ibadah-ibadah kita? Itu kan wujud kita mendekat kepada Allah sesungguhnya. Itu karena takut akan azab Allah atau karena rasa cinta kita, karena pengenalan kita tentang keagungan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Bapak tahu. Tidak perlu menunjuk orang, ya, kita yang tahu tentang diri kita. Tetapi sebagai seorang kita harus terus belajar untuk makan kualitas keberagamaan kita, jangan sampai yang bawah itu kita naikkanlah pada level yang lebih tinggi dari itu. Ya, kalau Ibnu Sina dulu pernah kita bahas, ya, mengkategorikan ada 3 tingkatan itu, ada 3 level. Yang pertama adalah hamba, level seorang budak yang dia beribadah karena takut kepada Allah, seperti seorang hamba sahaya yang dia bekerja dengan baik karena takut kepada majikannya. Ya, takut disiksa lah, atau minimal takut gajinya tidak diberikan lah, dipotong gajinya. Nah itu. Lalu yang kedua adalah apa? Motivasi beribadahnya seperti pedagang. Pedagang itu pikirannya adalah keuntungan. Saya melakukan ini, apa untungnya bagiku? Ya, saya beribadah, apa pahalanya, ganjarannya? Oh surga, oke, saya mau. Nah begitu tak? Ya, saya bersusah payah bangun malam untuk tahajud, nggak apa-apa sekarang saya sengsara, tapi nanti di akhirat saya akan mendapatkan kelezatan surga. Maka setiap apa yang dia lakukan takarannya adalah keuntungannya apa. Ya, kalau tidak keuntungan di dunia, ya keuntungan di akhirat. Nah, tapi ini masih mending lah daripada yang pertama karena rasa takut, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah karena cintanya kepada Allah, ya, seperti sang kekasih yang rela menunggu, ya, lama waktu dia tetap setia menunggunya. Padahal ya menunggu itu adalah sesuatu yang menyiksa, kan gitu tak? Ya, coba yang ditunggu adalah orang yang tidak disukai, walaupun hanya 5 menit, pengennya ngamuk itu, gitu ya. Tapi menunggu sang kekasih walaupun 5 jam tidak masalah, ya toh? Nah kiranya begitulah kita menghadap Allah, ibadah-ibadah kita itu mari kita tingkatkan. Apakah tidak boleh ya kita beribadah seperti ya hamba tadi? Ya boleh saja. Artinya kita takut kepada Allah karena khauf tadi, boleh. Nah, ya makhafatullah. Ya, karena mungkin tambangnya diri kita sehingga perlu seperti itu. Boleh, ketiganya tidak salah. Ya, yang salah adalah kita tidak takut kepada Allah, kita tidak beribadah kepada Allah. Nah itu yang salah. Tiganya boleh. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, mari kita terus belajar untuk meningkatkan level atau kualitas keberagamaan kita sampai pada tataran yang tertinggi insya Allah. Nah ini. Jadi itu poin yang pertama Bapak Ibu ya. Saya sebelum berpindah ke poin berikutnya, sudah satu bahasan ini sudah habis waktunya ya. Nah, saya kutipkan dari Abu Lais As-Samarqandi ya, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ada 7 tanda orang takut kepada Allah. Ya, tentu tandanya banyak ya, tetapi menurut Abu Lais As-Samarqandi ini minimal 7 ini yang menunjukkan kita punya rasa takut atau tidak. Kita bisa gunakan ini untuk menakar diri kita. Apakah kita punya rasa takut kepada Allah atau tidak? Yang pertama pada lisan kita. Apakah kita berani berdusta, berghibah, mengadu domba atau tidak kepada Allah? Atau justru kita selalu berzikir kepadanya? Gunakan lisan kita untuk berzikir, tidak untuk ngocehi aibnya orang lain. Ya ini sama dengan poin yang ketiga tadi ya. Poin yang kedua ya. Ya, imsak lisanakah tadi. Ya, terkait dengan lisan kita. Ini mudah sekali untuk kita kemudian bergunjing, berghibah,
mengadu domba dan sebagainya. Padahal orang Jawa nyebutnya lisan itu apa Pak? Cangkem. Gitu. Dicancang ben mingkem kan gitu. Nah itu cangkem itu. Dicancang ben mingkem. Artinya ya lisan ini harus diikat, ditahan gitu ya, imsak lisanaka tadi itu. Nah, jika kita masih suka bergibah, lisan kita masih kita gunakan untuk berdusta dan lain sebagainya, itu tandanya berarti kita belum takut kepada Allah. Lalu yang kedua, hatinya. Ya. Apakah hati kita masih suka dengki? Masih suka dendam? Masih suka iri? Ya. Dan penyakit-penyakit hati lainnya, kalau masih berarti belum ada rasa takut di dalam diri kita. Yang ketiga adalah mata kita. Apakah kita masih suka melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih berarti belum ada rasa takut di dalam diri kita. Termasuk juga yang keempat, perut kita. Apakah kita masih suka memasukkan makanan-makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah? Kalau iya berarti kita belum termasuk orang yang takut kepada Allah. Tangan kita, kata Abu Lais As-Samarqandi, apakah masih kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan? Tidak dipakai untuk hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah. Kalau masih demikian berarti tidak ada rasa takut di dalam diri kita kepada Allah. Kaki kita, apakah kita masih gunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat maksiat yang tidak diperkenankan oleh Allah? Kalau iya berarti kita belum takut. Dan yang terakhir, ketaatan kita. Apakah kita menjadikan ketaatan kita benar-benar ikhlas mengharapkan ridha Allah semata, atau ada kepentingan lain? Ya, apalagi musim-musim seperti saat ini ya, musim pilpres, pilkada, pemilihan DPR dan lain sebagainya. Tiba-tiba mendadak orang yang taat gitu ya, mendadak soleh gitu ya. Oke, perlu ada sinetron mendadak soleh gitu ya. Lama nggak terlihat ke masjid gitu ya, tiba-tiba ya terlihat taat, suka ke masjid dan sebagainya. Apakah ketaatannya benar-benar lillahi ta'ala, mencari ridhonya, atau justru mencari ya ada kepentingan lain ya. Tiba-tiba kemudian ya memprofil dirinya sebagai orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan dan lain sebagainya. Nah, selama ini kemana aja begitu ya. Nah, itu kok baru muncul begitu. Ya, tapi kita perlu husnudon ya. Ya minimal dia ya punya pengalaman ke masjid lah, walaupun ada kepentingan. Nah, kita kan punya kewajiban husnudon begitu ya. Ya nggak perlu kita kemudian juga ya sudahlah. Ya kalau memang nggak mau milih nggak usah dipilih kan gitu deh. Gampang saja kita. Nah, sambil kita doakan mudah-mudahan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi dia ketika kemudian dia bergaul dengan orang-orang ahli masjid misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini ketaatan. Jadi 7 itu. Mari kita coba takar diri kita dengan 7 hal ini. Kalau betul-betul ada dalam diri kita, maka sungguh kita termasuk orang yang punya rasa takut kepada Allah. Termasuk poin yang kedua tadi juga disinggung ya di situ. Ya, lisanakah tadi itu, lisanmu, amsik lisanakah. Ya, kalau kita masih suka bergunjing, gibai tetangganya, temannya, pertama ngomong baik-baik, ya, pertama cerita-cerita tentang kondisi, juntrungannya ternyata ujung-ujungnya gibai orang lain. Nah, itu berarti belum punya rasa takut. Kita upayakan, kita menahan lisan kita, ya, tidak kita sebutkan keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik saja. Itu ya. Nah, di mana nasihat tentang menjaga lisan ini banyak sekali. Di antaranya hadis Nabi salamatul mar'i fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu di antaranya ya ada pada bagaimana dia menjaga lisannya gitu ya. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita diazab
apa yang kita ucapkan. Rasulullah kemudian menjawab, bagaimana engkau ini wahai Mu'adz, bukankah seseorang tertelungkup dalam neraka di atas wajahnya, tidak lain karena sebab lisannya. Artinya lisan inilah yang sering membuat seseorang itu menjadi bahan bakarnya neraka. Tentu hari ini lisan itu bukan sekedar lisan kita ini ya, tetapi bisa kita perluas pada potensi yang lain yang itu punya fungsi sama dengan lisan. Ya, bergunjing, berdusta, berbohong, mengeluarkan kabar hoax, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang bukan hanya sekedar lisan kita. Ya, karena radiusnya sekarang itu lebih luas daripada lisan ini, yaitu dengan jemari kita. Ya, kita klik sekali kabar bohong, hoax, para buzzer-buzzer itu, maka itu termasuk bagian dari ini. Berarti dia tidak bisa menahan lesannya. Ya, sekarang ini luar biasa ya. Dan buzzer itu menjadi pasukan kelima begitu ya. Ya toh? Dan Israel kan juga demikian. Merekrut para buzzer-buzzer, ya, hidung pesek diantaranya ya, Yahudi pesek itu, ya, untuk mengcounter ya perang di dunia maya, ya, di mana Indonesia termasuk ya yang ditakuti kan, ya, yang ditakuti. Jempolnya orang Indonesia itu ditakuti sekarang oleh Israel. Ya, iya, sakti orang Indonesia itu. Ya. Dan gerakannya banyak sekali ya. Ada julid fisabilillah, ya, lalu apalagi itu, ada 5 atau 4 itu pasukan yang itu membombardir, ya, membombardir dunia maya, ya, yang menghantam Israel, ya, orang Indonesia, ya, ditakuti, ya. Maka kita manfaatkan. Ternyata lisan ini bisa menjadi sumber celaka bagi kita, tetapi juga bisa menjadi sumber pahala bagi kita. Termasuk ya lisan-lisan hari ini, ya, jemari kita itu, HP kita itu. Maka jangan sampai kita kemudian nge-share sesuatu yang justru mencelakakan kita. Mumpung ini ada momentum perang Palestina-Israel, maka kita gunakan itu sebagai ladang pahala. Ya, kita berikan dukungan kepada Palestina. Kabar-kabar tentang Palestina terus kita bombardirkan di dunia maya. Dan Israel sungguh sangat terganggu. Kok bisa, Pak? Logikanya di mana? Ternyata itu perang psikologis begitu ya. Pasukan Israel, apa namanya? IDF ya. Ya. IDF. Pasukan tentara Israel itu sudah stres di medan perang darat. Hiburan mereka ya kemudian HP mereka. Buka HP-nya, hiburan begitu. Yang ditemukan juga serangan darat orang Indonesia coba. Dan julid banget begitu ya. Membuat mereka stres, mau nyari hiburan di mana? Ya, di darat tidak dapat hiburan. Sekarang kan lumpuh total rekreasi, ya, apa destinasi wisatanya Israel. Stres mereka. Ekonomi juga ambruk, Starbucks, apalagi McD juga demikian. Stres mereka. Mereka ingin hiburan di dunia maya, juga mendapatkan serangan. Instagramnya diserang, ya, TikToknya diserang oleh orang Indonesia. Luar biasa. Walaupun serangannya sekedar kemudian dengan bendera Palestina, dengan wajah para pejuang, yang itu dijadikan meme, dikasih ungkapan-ungkapan yang membuat mereka itu marah, ngamuk, tambah stres. Makanya banyak kemudian mereka itu tidak mau diterjunkan ke medan laga. Bahkan nggak tahu saya ya, mungkin ada data nggak berapa banyak pasukan Israel, tentara Israel yang bunuh diri misalnya, ya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Ternyata jempol kita ini berharga ya untuk ngeser-ngeser begitu itu. Nah, dan terakhir yang saya baca itu pemerintah Israel ya meminta ya semua media-media yang mereka kuasai oleh lobby Yahudi itu untuk menghapus semua pesan yang itu bernada mendukung Israel, mendukung Palestina. Ya, ini kan ketakutan yang luar biasa gitu. Ya, kita nggak pernah bayangkan ya hal yang kalau kita dijulitin begitu kan sudah biasa gitu ya. Karena memang Indonesia suka julid begitu.
Sehingga ngapain juga stres gitu ya, mending tidak dibaca kan gitu dah. Tapi bagi tentara Israel ternyata itu nggak bisa seperti kita begitu. Kalau kita sudah biasa sehingga kebal cuek begitu ya. Kalau mereka ternyata nggak bisa loh. Ya, nggak bisa. Karena memang style budaya hidup mereka beda dengan kita, Bapak Ibu ya. Kita ini kan biasa berkerumun, biasa kumpul dengan tetangga, sehingga digojloki, dijuliti, digibahi, mungkin kita kuat sudah. Gitu ya. Dan orang-orang barat, orang-orang timur tengah, orang ini kan nggak biasa ngerumpi bareng-bareng dengan kita gitu. Kita mau bertamu saja itu kan biasa toh, langsung datang ke rumah tetangga kita, ke teman kita tanpa ngabari toh. Kalau di sana nggak bisa Pak Ibu, di Jerman, di negara-negara Eropa nggak bisa. Kita buat janji dulu. Bahkan yang mengherankan itu anak mau kunjung ke rumah orang tuanya itu ngubungi janjian dulu. Coba, ini gaya hidup gimana gitu ya? Masuk dengan keluarga sendiri kok mesti janjian. Nah kalau kita kan enggak, datang aja langsung. Kita nggak tahu apakah ganggu orang yang kita tamuin atau tidak. Gitu ya. Tiba-tiba datang gitu ya. Ya, membuat tuan rumahnya kelimpungan begitu. Datangnya nggak hanya satu dua, rombongan satu mobil gitu ya. Nah itulah kita orang Indonesia, emang budayanya begitu. Ya, dan kita kan biasa budayanya itu budaya basa-basi kan gitu. Tetangga keluar rumah, badai tempuh dibu gitu kan. Sok tahu aja, pengen tahu aja, julid banget orang ini. Gitu toh. Kalau di sana kan nggak mungkin. Anda bilang begitu, dianggap aneh Anda, gitu ya. Nah, itulah. Ya, makanya jempol kita itu menjadi demikian, menjadi teror yang luar biasa bagi pasukan Israel itu karena memang budayanya beda dengan kita. Itu ya. Nah, ini. Nah, mari kita manfaatkan lisan kita atau personifikasi dari lisan kita di hari ini ya untuk kita jaga dan kita salurkan pada hal-hal yang baik, gitu ya. Terutama kalau nggak bisa, ya mending kita diam, jaga, gitu ya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita ingat ini bahwa tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, banyak sekali saya kira nasihat-nasihat ya untuk mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita. Ya. Nah, di mana lisan dan hati itu ternyata saling berhubungan, ya. Lisan itu adalah cerminan dari hati kita. Ibaratnya seperti apa namanya? Ceret begitu ya. Ya, yang keluar itu adalah ya lisan kita itu. Apa yang keluar dari lisan kita adalah cerminan dari isi hati kita. Ya, kalau hatinya itu pendengki, pendendam, hasud dan sebagainya, maka ucapan yang keluar adalah ya ucapan-ucapan kedengkian. Nah ini Yahya bin Mu'adz ya pernah mengatakan hati itu bagikan periuk dalam dada yang menampung isi di dalamnya. Sedangkan lisan itu bagikan gayung. Lihatlah kualitas seorang ketika dia berbicara, maka karena lisannya itu akan mengambil apa yang ada dari dalam periuk di hatinya. Baik rasanya itu manis, asam, segar, asin atau selain itu. Rasa kualitas hatinya akan tampak dari perkataan lisannya. Ingin tahu isi hati seseorang, ya dengarkan ucapannya. Ya kan itu. Karena itu adalah ekspresi dari isi hatinya. Nah, jagalah lisanmu dari 8 hal minimal ini. Menurut Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Untuk tidak berbohong, untuk tidak ingkar janji, untuk tidak menggunjing atau ghibah, untuk tidak berbantah-bantahan dalam hal yang tidak berguna. Ya, kalau berbantah-bantahan, berdebat dalam hal yang itu bermanfaat tidak masalah gitu ya. Untuk mencari kebenaran misalnya, ya, salah satu tradisi, ya metode untuk mendapatkan pengetahuan yang berdebat, tapi berdebat dalam hal yang bermanfaat. Tapi yang lisan kita disuruh menjaga adalah berdebat dalam hal yang tidak ada gunanya. Lalu kemudian untuk tidak memuji diri sendiri, tidak melaknat atau mencela orang lain, tidak juga mendoakan keburukan bagi orang lain. Nah ini juga tidak gampang Bapak ya. Ya kadang-kadang hati kita itu keluar dari lisan kita itu doa-doa yang apa ya, sumpah serapah. Ketika kita nyetir gitu, tiba-tiba ada anak muda
dengan motornya nyelip kita, dengan knalpotnya yang brong membuat kita kaget begitu, wong wong langsung, aduh celaka, saya celaka, mudah-mudahan celaka itu. Nah itu kan secara nggak langsung kita sudah mendoakan dia, tahan lisanmu untuk tidak keluar dari lisan doa-doa yang buruk seperti ini. Itu ya, termasuk bergurau dan melawak yang tidak bermanfaat. Gitu kan. Ya, tentu bercanda, bergurau, melawak boleh. Ya, untuk menunjukkan bahwa hidup ini nyenengke, gitu ya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bahkan kita boleh tertawa terbahak-bahak. Yang tidak boleh adalah kita bergurau sehingga kita tertawa berbahak-bahak dalam hal yang tidak diperkenankan, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ini ya, berarti bergurau nggak boleh ini ya. Nanti metenteng tok uripe. Ya, tidak, maksudnya bergurau melawak tapi dengan candaan yang ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gimana? Ya gibah orang lain, menunjukkan aib orang lain, membuat orang lain tertawa. Ya tentu ini candaan yang tidak diridhoi begitu ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, wangdur khubzakal ladzi ta'kulu hatta yakuna minal halali. Nah, kita perhatikan makanan kita, ya. Ya, makanan halal dapat dilihat dari halal zatnya dan juga halal cara memperolehnya, halal memprosesnya, gitu ya. Jadi tiga hal ini yang perlu kita lihat, apakah makanan kita halal atau tidak. Secara zatnya halal, ayam dan lain sebagainya. Tapi cara nyembelihnya halal enggak? Kita perlu lihat. Lalu ayam itu dibeli atau melalui mencuri, gitu ya. Nah, kalau mencuri, walaupun zatnya halal, ya jelas, ya cara memperolehnya nggak halal. Lalu memprosesnya gimana, gitu ya. Nyembelihnya halal nggak? Cara masaknya halal nggak? Halal sih ayamnya, tapi dikasih campuran minyak babi misalnya. Ya tentu cara memprosesnya tidak halal, gitu ya. Minimal tiga hal ini yang perlu kita lihat untuk melihat kehalalan makanan kita. Nah ini juga pernah dulu di nasihat yang 18 dari bab yang kedua, ternyata memakan makanan halal itu punya dampak ya terhadap diri kita. Ya disebutkan di sini wa akalal halala soffat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan dilembutkan. Wa man tarakal harama wa akalal halal. Dan barang siapa yang meninggalkan yang haram lalu menggantinya dengan makanan yang mengharamkan, meninggalkan yang haram dan menggantinya dengan makanan yang halal, soffat fikratuhu, maka pikirannya itu akan menjadi jernih. Nah, mari coba kita lihat Bapak Ibu, pikiran saya ini kok Victor aja ya, selalu ada dalam pikiran yang kotor-kotor saja. Kira-kira makanannya halal apa enggak? Perlu kita lihat diri kita, gitu ya. Dengan tiga standar tadi kita lihat, ya zatnya, cara memperolehnya, dan proses mengelolanya. Ya, nah ini tentu makanan yang halal adalah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Dan ini mendapatkan penekanan yang luar biasa ya, ternyata makanan yang halal ini di dalam Al-Qur'an surat Abasa disebutkan itu. Wal yang duril insanu ila ta'amih. Ya, hendaklah kita memperhatikan makanan kita. Ayat-ayat tentang itu juga banyak sekali. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, kita diperintahkan untuk makanan yang halal lagi thayyib dari rezeki Allah. Nah ini juga tadi menunjukkan bahwa ya, mengkonsumsi makanan yang halal ini dari Ali bin Abi Thalib itu membuat agama kita bersih, hati kita menjadi lembut, dan doa kita menjadi mustajab. Ya, ada hadis itu di mana Rasulullah melihat ya ada seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh begitu ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya bisa terkabulkan kalau pakaian yang digunakan adalah sesuatu yang tidak halal, ya makanan yang masuk ke dalam mulutnya adalah makanan yang tidak halal. Untuk menunjukkan bahwa doa-doa kita tidak gampang terijabahi, bisa jadi karena kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi ternyata makanan itu ya kita pandang remeh begitu ya, ternyata memiliki dampak yang luar biasa pada kualitas kepribadian kita dan keberagamaan kita. Ya, nah ini selama tidak makan harta haram,
mukmin akan senantiasa dapat meningkatkan keberagamaannya. Nah, ini ya diriwayatkan oleh Ahmad dari Rasulullah SAW. Saya kira demikian Bapak Ibu, 3 hal yang dinasihatkan oleh Nabi Bani Israel, tidak disebutkan di situ, kepada seorang pemuda yang hendak pergi menuntut ilmu. Apa yang pertama? Rasa takut kepada Allah. Ya, tadi dijelaskan panjang lebar sampai porsinya terbanyak tadi. Karena yang 2, 3 termasuk bagian dari takut kepada Allah. Gitu ya. Yang kedua apa? Amsik lisanaka, menahan lisan. Dan lisan hari ini tentu bisa kita kembangkan. Ya, termasuk adalah lisan melalui jempol kita, jemari kita itu. Dan yang ketiga adalah ya, kita perhatikan makanan kita, ya, kehalalan makanan kita. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, kita kaji pada pagi hari ini betul-betul mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita terus bersemangat, pantang putus asa untuk terus belajar menjadi muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.